Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hambali. Di sini saya akan menemani Bapak Ibu belajar bahasa Arab. Baik, pertemuan kali ini masih di pelajaran 1. Ya, kita akan membahas tata bahasa. Baik, langsung kita ke materi. Ini adalah pembahasan kita tata bahasa atau qawaid. Di bagian tata bahasa ini yang pertama kali ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu adalah memahami kalimah, ya. Kalimah itu bahasa Indonesianya kata. Ya, sedangkan kalimat ya bahasa Arabnya jumlah, ya. Kalimah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 saja, yaitu kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah huruf. Ya, ini gampangannya kita terjemahkan aja ke bahasa Indonesia. Ini kalimah isim itu saya terjemahkan kata benda dan kawan-kawan, ya. Karena ini kalimah isim semua, ini nomor 1 ini, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kalimah isim semua, ya. Nah, kata kerja ya itu padanannya kalimah fi'il. Ya, ini terjemahnya sangat akurat ya. Tapi kalau kalimah isim terjemahannya ini bisa 7 ya. Tidak bisa secara spesifik kalimah isim diterjemahkan hanya kata benda saja. Tapi yang lain-lain juga ini adalah kalimah isim, hanya saja ada lanjutannya ya. Ada lanjutan penamaan istilahnya. Selanjutnya adalah kata depan ya, diterjemahkan secara ya ini akurasinya juga mendekati tapi tidak akurat-akurat amat, yaitu kalimat huruf ya. Itu bentuknya seperti di, ke, dari ya, itu preposisi atau kata depan. Saya membuat jumlah ya, kalimat yadrusu talibun fil fasli. Ini berapa kalimah ya, berapa kalimah, berapa kata ya, 1, 2, 3. Ini saya sengaja dibuat warna sekaligus dibuat angka agar kita langsung ngeh bahwa bahasa Arab itu kata kerja diletakkan di depan ya, sedangkan bahasa Indonesia kata kerja selalu setelah pelaku. Perhatikan nomor 2 ya, seorang siswa belajar di kelas ya. Yadrusu talibun fil fasli, ada 3 kata. Yadrusu fi'il atau kata kerja, kalimah fi'il atau kata kerja, talibun kalimah isim ya, fi kalimat harf ya, atau preposisi, al fasli kalimah isim. Perhatikan di warna ungu ini, kata depan selalu mengikat diri ke kata benda ya, ke kalimah isim. Ya, misalkan di itu yang nempelnya ke kata benda ya, di mana, di rumah, dari rumah ya, di atas rumah ya, di rumah, ke kelas, ke sekolah. Itu preposisi itu mengikat diri ke kata benda ya. Sama juga ini kalimat huruf mengikat diri ke kalimat isim. Baik Bapak Ibu sekalian ya, ini Bapak Ibu mengerjakan latihan di rumah ya. Kita konfirmasi hasil kerja Bapak Ibu ya. Ini membedakan kalimat fi'il, isim dan harf. Urdun ya, itu bukan kata kerja dan bukan juga kata depan, isim ya. Mudahnya begitu. Misalkan kita bisa kita prediksi kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah huruf itu dengan memahami artinya itu mudah sekali. Misalkan al-Urdun, kita cek di kamus itu terjemahnya orang Urdun. Dia bukan kata kerja dan kata depan, maka isim. Bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki buku atau berlatih secara mandiri, boleh scan barcode ini untuk masuk ke Google Form. Ya, baik. Lanjut
Ya, kalimah isim. Ya, apa itu kalimah isim? Kalimah isim, mudahnya memahami kalimah isim, intinya bukan kata kerja, bukan kata depan. Jadi, cara mudah membedakan apakah kalimat itu isim atau bukan, ya pertama-tama adalah mengetahui terjemahnya, itu paling mudah ya. Jika terjemahnya itu bukan menunjukkan arti pekerjaan dan menunjukkan arti kata depan, ya itu adalah kalimat isim. Ya. Kalimat isim di sini saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu bukan hanya kata benda, tetapi kata-kata yang lain juga itu adalah kalimat isim. Hanya saja khusus kata benda itu isim murni, sementara kata-kata yang lain memiliki nama yang ada istilahnya ya. Misalkan kata ganti penghubung itu kalimat isim mausul, kata sifat kalimat isim sifat, kata tunjuk kalimat isim isyarah, kata bilangan kalimat isim adad, kata tanya kalimat isim istifham ya. Dalam bahasa Indonesia ya seperti itu, kata benda, kata ganti, kata penghubung ya. Baik. Kalau Bapak Ibu sudah mengetahui makna setiap kosakata, terus mencoba mendistingsi ya, apakah kalimat itu isim atau bukan, ya langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa mendistingsi berdasarkan pemahaman tata bahasa ya. Isim itu ditandai oleh tanwin al, dan dia bisa dijadikan frase atau idiom ya. Ya, idiom itu atau frase itu adalah maksudnya dua kata benda ya, dua kalimat isim menjadi satu makna ya, gabungan dua kalimat isim tapi maknanya satu. Misalkan buku, bahasa Arabnya kitab ya, ustadz bahasa Arabnya ustadz lagi ya, kitab ustadz, bukunya ustadz ya. Bukunya ustadz itu ya membentuk frase, dia menduduki satu kedudukan tertentu dalam kalimat ya, itu satu makna ya. Buku ustadz, bukan buku satu ustadz satu gitu ya, tapi kitab ustadz, bukunya ustadz, ya satu makna ya. Perhatikan satu persatu. Ana ini ya tidak ditandai oleh tanwin dan al, karena memang dari sananya ana ini terbentuk sebagai kalimat isim ya, tanpa perlu al dan tanwin ya, dirinya sendiri sudah menunjukkan isim ya. Ya, Khalid nama Arab ya harus ditandai dengan tanwin atau al. Kalau namanya itu non Arab ya tidak ditandai oleh tanwin dan al. Faros ya, ini baik Khalid maupun Faros jika tidak ditandai dengan tanwin maka ditandai dengan al ya. Khusus Khalid ini ya tidak bisa ya, karena nama Arab harus tanwin. Tapi kalau kuda, bahasa Arabnya Faros, ini ditandai oleh tanwin, atau kalau bukan tanwin al ya. Jangan keduanya, harus pilih salah satunya. Farosun atau al farosu ya. Jamil, jamilun atau al jamil ya. Hadza ini karakternya sama seperti anak, dia yang menjadi tanda adalah dirinya sendiri ya, tidak ditandai oleh tanwin atau al. Wahid, wahidun atau al wahid. Sobahun, as-sobah, as-sobahu ya, al wahidu, al jamilu, al farosu ya. Kaifa karakteristiknya sama seperti hadza dan ana ya. Sudah. Semua kalimat isim yang ada di sini ini mengenal gender dan bilangan ya. Khusus kata tanya ini tidak mengenal bilangan ya, tidak mengenal bilangan dan tidak mengenal gender. Yang lain mengenal gender dan bilangan
Ya ini ana, kalau ana memang baik laki-laki perempuan tetap ana. Tapi kalau dia lebih dari satu, ya menggunakan nahnu, berubah ya, tidak menggunakan ana lagi. Ya, Khalid juga sama, kalau Khalid dua, Khalid jamak, ya dia ya bisa dibentuk menjadi makna banyak ya dengan rumus atau pola tertentu. Termasuk hadza, wahid, dan sobah ya. Waktu itu mengenal gender juga. Ya, pertama masuk kita ke kalimat isim berdasar gender. Kalimat isim berdasarkan gender dibedakan atas muzakkar. Ya, perhatikan ya, kursi, kolam, bilat, talib, muslim. Ya, khusus kursi, kolam, bilat ini yang tiga di atas ini memang terlahir dalam keadaan muzakkar ya. Sama seperti saburah, miknasah, nafidah, dari sananya muannas. Khusus talib dan muslim ini bisa dibentuk ya, perempuannya menjadi talibah. Muslim tambahkan tak di belakang, muslimah ya, begitu. Kita cek di atas ya, anak lagi perempuannya. Khalid ya, mungkin ada nama orang perempuan Khalidah gitu ya. Faras ini kuda perempuan, lupa ya apakah farasatun ya, yang jelas nama binatang itu ada istilah lain ya, misalkan unta itu laki-lakinya jamal, betinanya naqah ya. Baik, jamil ini jamilah, hadza perempuannya hadhihi, wahidun perempuannya wahidatun. Nah, sobah ini tidak sobahah ya. Ini terlahir dari sananya laki-laki ya. Kalau malam ya lail itu terlahir dalam keadaan muannas ya. Kaifa tidak ada muzakkar dan muannas. Baik ya, umumnya ini ditandai tamarbutah. Ya, nanti ada tanda lain selain tamarbutah. Lanjut. Ya, sekarang berdasarkan bilangan. Dalam arti ada singular, plural ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Arab ditambah dual. Ya, kalimat isim mufrad, kalimat isim mutsanna, dan kalimat isim jama'. Perhatikan, ini masih mufrad ya. Ini juga masih mufrad ya. Kita buat musanna, tambahkan alif nun di belakangnya atau ya nun di belakangnya. Coba, kursi. Ini kursi ya, akhiran unnya kita wakafkan dulu, terus tambahkan alif dan nun. Kursiyani, kolamani, bilattani, talibani, muslimani. Sama juga ini. Saburat, ya ini kita wakafkannya ke huruf ta ya. Saburat tani, miknasat tani, nafidat tani, talibat tani, muslimat tani ya. Ini bisa ani atau aini ya. Saburataini, miknasataini, nafidataini, talibataini, muslimataini ya. Seperti ini jadinya ya. Baik, itu dijadikan berapa makna dua ya, atau bermakna dual. Sekarang jamak. Ini jamak dibedakan tiga. Ada intinya sih tiga ini dari dua asalnya, jamak salim ya dan jamak taksir ya. Ini jamak salim terbagi dua, jamak salim muzakkar atau muzakkar salim dan muannats salim. Ya, perhatikan di sini. Kalau yang jamak muzakkar salim tambahkan una atau ina ya. Muslim, una, muslimina, mu'minuna, mu'minina, solihuna, solihin. Seperti biasa akhirnya diwakafkan dulu muslim, una, muslim, ina, mu'min, una, mu'min, ina gitu ya. Nah, ini untuk muannasnya tambahkan alif dan ta ya. Muslim
muslimat, ya, makanya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya, kalau nggak panjang artinya satu mukmin, mukminah. Ya, solihin, solihat. Ya, nah Muhammad ya perempuannya nggak ada karena Muhammad nama untuk orang laki-laki. Perhatikan sekarang jamak taksir. Jamak taksir itu umumnya dari kata benda, ya. Ya, tapi ada juga sih yang dari non kata benda, ya seperti talib, tulab. Perhatikan jamak taksir ini, ya, beda dengan jamak salim. Salim itu selamat, ya, sehat. Kalau taksir itu pecah. Perhatikan muslim, kata muslimnya itu masih utuh, tambahkan rumus yang warna merah ini. Sementara kalau jamak taksir, ya ini bentuk mufradnya nggak lagi utuh. Ya, sin yang tadinya mati jadi hidup, ya masa. Yang tadinya nggak ada alif di sini jadi ada alif. Masjid, masajid. Talib, tulab. Ya, ustadz, asatid atau asatid, ya. Itu jamak taksir. Akhirannya sama seperti hukum akhirnya sama seperti isim mufrad, ya. Baik. Ya, Bapak Ibu boleh kerjakan ini, konfirmasi pemahaman Bapak Ibu di sini, ya. Bapak Ibu sudah mengerjakan di rumah. Misalkan ini mufradnya urduni, musannanya urduniyan, salimnya urduniyun. Kalau ada salimnya, ya nggak ada taksirnya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu penjelasan nahwu atau tata bahasa di pelajaran 1. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk ke pelajaran 2. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.